Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nugraha dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang dimana saya mengambil program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan kerja praktek, yang dimana pada saat kerja praktek saya ditempatkan di bagian HRD dengan mengambil judul pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan PT Tato. Nah, kemudian alasan memilih judul yang berhubungan dengan kerja praktek yang pertama itu diharapkan karyawan lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau yang akan dijabat. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan kinerja para karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan yang dilakukan setelah adanya pelatihan. Kemudian yang keempat, upaya mengukur tingkat kepuasan karyawan. Dan yang keempat, kepedulian yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan, baik itu kepedulian terhadap produk, kemudian kepedulian terhadap mesin ataupun alat, dan juga kepedulian terhadap rekan kerja atau kerjasama tim. Nah, kemudian di sini ada profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan itu sendiri PT Tato Decovision, yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1958. Nah, pada tahun 1958 itu PT Tato Decovision ini beralamat di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebelum membeli PT Heimer Hall Indonesia. Nah, pada tahun 1958 ini PT Tato Decovision ini bernama PT Company Trading Women. Nah, pada di tahun 1990 berganti nama setelah membeli perusahaan PT Heimer Hall Indonesia atau disingkat PT HHI. Nah, kemudian berganti nama PT Tato Decovision, yang dimana pada tahun 1990 itu pemilik perusahaan membeli di Jalan Raya Jakarta Bogor atau beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 47, Cibinong, Nanggewer, Bogor, Jawa Barat. Nah, Pak, di tahun 1958 ini jenis perusahaan itu dulunya di bidang perdagangan alat tulis kantor. Maka seiring berjalannya waktu, jenis perusahaan PT Tato ini berubah menjadi percetakan yang memproduksi stiker bodi motor dan mobil dengan jumlah karyawan 214 tenaga kerja. Kemudian ada logo perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, manajemen menurut Manulang adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, manajemen sumber daya manusia menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien guna membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, kemudian pelatihan dan kepuasan karyawan. Menurut Disler 1982, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dan menurut Mehmet tahun 2018, kepuasan kerja adalah ketika karyawan merasa senang
setelah menyelesaikan pekerjaan yang penting dan merasa hasil kerjanya dihargai. Nah, kemudian tujuan daripada kerja praktik ini yang pertama adalah agar membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja ataupun dunia usaha, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Dan yang kedua, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing di lingkungan kerja, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang ketiga, tentu mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Nah, metode yang digunakan di dalam laporan kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode library research, yang dimana mengumpulkan data-data dari buku, artikel, internet, dan juga dokumen pada perusahaan PT Tato. Nah, teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan metode skala Likert, yang dimana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Nah, kemudian adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek di bagian HRD adalah penginputan absensi karyawan, penginputan cuti, penginputan surat dokter, terus juga form izin terlambat, terus juga perbaikan prosedur rekrutmen, prosedur training, dan juga standar operasional prosedur, yang dimana prosedur atau SOP di perusahaan PT Tato ini, prosedur itu bisa dibilang puncak atau acuan daripada SOP. Bisa dikatakan prosedur ini seperti induk dari SOP, yang dimana nanti muncullah bagian-bagian atau SOP yang isinya terdapat di prosedur. Contohnya SOP skill metric atau kompetensi keahlian, kemudian ada training induksi karyawan, yang dimana itu terdapat di prosedur training, kemudian penilaian karyawan tahunan, karyawan pensiun, dan seterusnya. Nah, kemudian ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Berawal dari pengajuan permohonan kerja praktek, kemudian balasan diterimanya oleh PT Tato, dan juga kemudian ada standar kurikulum setelah diterimanya kerja praktek di PT Tato, yaitu standar kurikulum yang telah ditetapkan ada 5. Yang pertama itu perkenalan perusahaan, kemudian mengenal dan mempelajari prosedur di bidang HRD yang tentunya itu prosedur rekrutmen dan training, kemudian perbaikan form yang berkaitan dengan prosedur di bagian HRD. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, maka dilakukan permohonan perubahan dokumen dan juga presentasi laporan kegiatan, yang dimana itu akhir dari laporan atau kegiatan kerja praktek di perusahaan tersebut atau perusahaan PT Tato. Nah, di sini ada tugas utama yang diberikan di bagian HRD, yang dimana saya pada saat itu ditempatkan sebagai koordinasi training, yang dimana membantu menyiapkan data absensi sebelum dilakukannya training, kemudian membantu menyiapkan soal pretest ataupun post-test sebelum dilakukannya training, dan yang ketiga, mengikuti atau mengawasi kegiatan pelatihan agar tetap kondusif, dan yang keempat, membantu merekap data penilaian kepada peserta pelatihan seperti daftar hadir, kemudian membantu penilaian dalam pretest dan juga post-test, dan juga mencatat apa yang menjadi permasalahan di produksi. Nah, kemudian adapun langkah-langkah yang penulis ikuti dengan proses pelatihan adalah melakukan persiapan kisi-kisi angket atau melakukan persiapan kisi-kisi angket dan tes tertulis. Kemudian pengevaluasian dengan melihat itu dia tadi
evaluasi dilakukan dengan tes tertulis baik itu pretest maupun post-test. Dan yang keempat, pelaksanaan dan menerapkan apa yang sudah ditrainingkan. Yang kelima, menyebarkan angket kepada responden atau karyawan. Kemudian menginformasikan cara-cara pengisian angket serta maksud dari pengisian angket tersebut. Yang ketujuh, mengumpulkan angket yang telah disebarkan dan memeriksa kembali kebutuhan angket. Dan yang kedelapan, melihat hasil pengisian untuk dilakukan pengakumulasian atau bisa dikatakan perhitungan dari pengisian angket tersebut. Nah, di sini ada gambar skill metric atau kompetensi keahlian. Kemudian di sini ada tabel perhitungan. Tabel perhitungan untuk menghitung kepuasan karyawan. Yang pertama ada bobot nilai 1 sampai 5. Yang pertama itu 1 sangat setuju dengan skor penilaian 5, terus setuju dengan skor penilaian 4, kurang setuju dengan skor penilaian 3, tidak setuju dengan skor penilaian 2, dan sangat tidak setuju dengan skor penilaian 1. Nah, untuk mendapatkan total skor ini, skor penilaian dikalikan dengan jumlah responden yang telah mengisi. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Contoh, di bobot nilai sangat setuju dengan skor penilaian 5 dikalikan dengan jumlah responden. Jumlah responden ini ada 24. Jadi 5 dikali 24 itu sama dengan 120. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari persentase interval ada rumus interval, yaitu I sama dengan 100 dibagi bobot nilai. Maka I sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan hasilnya itu 20. Jadi hasil I sama dengan 20. Ini adalah interval jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%. Nah, kemudian mencari nilai Y dan X ini, Y sama dengan skor tertinggi lengket dikali jumlah responden, angka tertinggi. Jadi Y sama dengan 5. 5 ini bobot nilai 5 ini angka tertinggi, yaitu 5 dikali 100 yang sama dengan 100 dengan hasil skor 375. Maka penyelesaian akhirnya adalah hasil skor sama dengan Y dikali 100 sama dengan 375 dibagi 500 dikali 100% sama dengan 75%. Nah, artinya hasil dari 75% ini bisa dikatakan atau bisa dikategorikan setuju ataupun puas. Maka dari hasil kuesioner atau angket yang sudah diakumulasikan atau dihitung, maka dapat disimpulkan bahwa sekitar 75% karyawan PT Tato itu menyatakan setuju atau merasa puas dari hasil pengaruh pelatihan yang ada pada perusahaan PT Tato. Nah, kemudian permasalahan yang didapat selama proses pelatihan. Yang pertama, kurang sosialisasi terhadap karyawan. Artinya masih terdapat ketidakkonsistenan terhadap apa yang sudah ditrainingkan. Artinya tidak saling mengingatkan antara bawahan dan juga atasan. Yang kedua, tidak adanya tindak lanjut dari bagian terkait akan permasalahan di area produksi yang terkait pada materi training. Contoh, pada saat itu sedang membahas atau materi yang dibawakan adalah sistem infeksi, yang dimana perlu adanya check sheet yang berkelanjutan dan disolusikannya form check sheet untuk pengisian setiap operator mesin. Dan yang ketiga ini belum maksimal jalannya prosedur training. Jadi tidak sepenuhnya prosedur training ini dilakukan
sehingga adanya kekurangan ketidakpahaman akan prosedur training. Nah, solusinya yang pertama itu harus adanya rasa kepedulian terhadap masalah yang terjadi yang telah diberikan di dalam training, baik itu operator sampai dengan tingkat atasan. Nah, kemudian yang kedua, atasan secara pasti memberikan solusi konkret. Contoh yang tadi saya katakan, diadakannya check sheet untuk setiap operator mesin. Jadi tidak hanya memberikan solusi, tidak hanya dicatat saja, tapi juga harus dilakukan, harus juga diaktualisasikan. Diadakannya check sheet untuk setiap operator mesin. Dan kemudian yang ketiga, adanya revisian atau perbaikan prosedur training. Nah, perlu adanya revisian. Gunanya untuk apa? Sehingga dapat memberikan kemudahan dan juga pemahaman terhadap prosedur tersebut yang nantinya mampu dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian di sini ada saran, baik itu bagi perusahaan dan juga bagi universitas. Yang pertama itu bagi perusahaan, harus memberikan bimbingan, hendaknya memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar dapat menjalankan tugas dengan baik dalam melaksanakan kegiatan praktek. Jadi tidak hanya penerimaan saja, tidak hanya dilakukan, oh iya mahasiswa sedang melakukan kerja praktek, tidak hanya sampai di situ, tapi juga harus diberikan bimbingan secara intens kepada mahasiswa yang sedang kerja praktek. Kemudian saling komunikasi dan berdiskusi dengan baik secara terus-menerus, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi adanya komunikasi antara bawahan ataupun atasan. Begitu juga antara mahasiswa yang sedang kerja praktek dengan karyawan atau pembimbing lapangan. Nah, kemudian perlu adanya trainer tambahan seperti kepala bagian ataupun supervisor. Jadi trainer ini tidak hanya dari manajer saja, tapi juga kepala bagian atau supervisor pun bisa melakukan atau membawakan materi training kepada operator produksi. Jadi tidak hanya kepala bagian saja. Nah, kemudian yang keempat, perlu dijalankannya SOP yang sudah dibuat atau diperbaiki agar dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada tiap prosesnya. Nah, ini dia tadi, ketika adanya revisian atau perbaikan, kita bisa mengetahui apa yang terjadi, apa yang terkendala di dalam prosedur atau SOP, sehingga kita dapat mengevaluasi atau memperbaiki setiap masalah yang terjadi pada prosesnya. Nah, kemudian saran bagi universitas, hendaknya universitas dibuatkan perjanjian kerjasama untuk menjalin relasi terhadap perusahaan-perusahaan, baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah, sehingga mahasiswa saat ini tidak kebingungan dalam mencari kerja praktek. Dan pastinya selama kerja praktek, mulai dari pendataan permasalahan atau solusi yang diberikan, kemudian mengikuti training, dan kemudian juga laporan presentasi dari hasil kegiatan kerja praktek. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.